Setelah berbulan-bulan pembicaraan pendahuluan, upaya provokasi dan persiapan politik, tampaknya krisis di Ukraina Timur dan Crimea akan segera memuncak. Angkatan bersenjata Ukraina meningkatkan pengelompokan pasukan mereka di Donetsk dan Oblast Luhansk, serta ke arah Crimea. Panglima tertinggi Angkatan bersenjata Ukraina Ruslan Komchak mengumumkan. Alasan yang diberikan untuk ini adalah penyebaran pasukan Rusia ke Crimea, dan itu diduga sebagai langkah defensif. Ini jelas hanya dalih. Memang Moskow telah berulang kali memperingatkan bahwa Ukraina sedang mempersiapkan eskalasi di Ukraina Timur dan kemungkinan menuju Crimea juga. Di pihak Rusia, cukup banyak alat berat yang dikerahkan untuk menghentikan potensi eskalasi kritis. Media sosial dipenuhi dengan cuplikan berbagai kereta api dan konvoi yang bergerak menuju Krasnodar dan melalui jembatan Crimea, ke arah daerah Crimea. Peralatan tersebut termasuk howitzer self-propelled 2S-19 Mesta-S, beberapa IFV BMP-3, tank tempur T-72 dan banyak lagi. Secara total, pada tanggal 30 Maret, laporan mengklaim bahwa Rusia telah mengerahkan hingga 28 kelompok taktis batalion. Sekitar 25 formasi seperti itu diharapkan tiba dalam beberapa hari mendatang. Di Ukraina Timur, telah ditetapkan potensi eskalasi. Selama berminggu-minggu, pasukan Kiev telah melakukan pelanggaran demi pelanggaran. Menembaki posisi militer Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk, DPR-LPR, tetapi juga wilayah pemukiman mereka. Kedua republik menanggapi dengan serangan balasan. Dan Ukraina telah melaporkan korban hampir setiap hari. Hampir setiap hari selama bulan Maret, Kiev kehilangan 1 tentara, dan pada tanggal 26 Maret bahkan kehilangan 4 tentara. Pada tanggal 29 Maret, Parlemen Ukraina mengesahkan RUU yang menghapus kebutuhan Kiev untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian Minsk. Dokumen tersebut memiliki beberapa klausul yang khas, yang telah diadopsi beberapa kali di Kiev di masa lalu. Namun, mereka menyebut situasi di Ukraina Timur sebagai konflik bersenjata internasional, perang, dan bukan agresi Federasi Rusia terhadap Ukraina. Semua ini bertentangan dengan perjanjian Minsk. Ukraina juga mengadopsi strategi militer baru, yang sebagian besar ditujukan untuk memukul mundur dan mencegah agresi bersenjata terhadap Kiev, mencegah atau menahan musuh dari penggunaan kekuatan militer skala penuh terhadap Ukraina. Penghentian pendudukan sementara oleh Federasi Rusia sebagai bagian dari wilayah Ukraina dan banyak lagi. Panggungnya sudah diatur. Dan kemungkinan latihan NATO dadakan akan dimulai di Laut Hitam dalam beberapa minggu mendatang. Beberapa pengamat menyatakan bahwa periode ideal untuk memulai perang di Ukraina Timur dan Crimea adalah antara tanggal 15 dan tanggal 25 April karena kelembapan akan rendah dan jalan lebih mudah dinavigasi.